Ya, tidak hanya Banser, Ansor, NU yang hatinya padang, hatinya luas, Pak Hakim juga hatinya luas, ya. Karena kalau tidak, nampak sekali nih kriminalisasi dan diskriminasinya. Ya, dia akan diadili oleh rakyat. Rakyat ini juga pengadilan loh, Bang Riki. Ya, jangan main-main. Rakyat ini melihat kebenaran, akan mengoreksi. Jadi NU jadi tumbal politik kekuasaan, siapa bertanggung jawab? Ini nasihat saudara sekalian, ya. Demikian juga ada juga kesimpulan Tebu Ireng, ya. PBNU dinilai salah dalam mengelola jamiyah. Subhanallah, mengubah ashabul haq, ya, wal adl menjadi ashabul qoror, ya. Kan ini lelucon, ya. Bahkan negeri ini kalau bisa dibilang banyak sekali lelucon-lelucon yang hari ini justru kita sangat geli sekali. Dan saya sendiri mengakui, ya, bahwa saya kecil dari keluarga NU, bahkan saya dibesarkan juga di pesantren NU, ya. Akan tetapi melihat kondisi belakangan hari ini dengan ulah-ulah oknum yang ada di organisasi NU tersebut, saya miris sekali, ya. Kalau kita melihat substansi dari kritik yang disampaikan oleh Gus Nur, bahwa Gus Nur ingin menjaga khitoh Nahdlatul Ulama sebagaimana organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 sebagai penjaga, pengawal daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, kami dengan ya banyak kuasa hukum, ya terutama Bang Riki yang selalu setia ya membela dan menghadiri sidang, ya. Dan juga para ulama, para tokoh ormas baik dari Jakarta maupun dari Banten, subhanallah hadir semuanya. Ya, saya ucapkan jazakumullah khairan katsirah. Dan kami tidak bisa membalas kebaikan panjenengan semuanya kecuali mudah-mudahan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Ya, sekali lagi kami dari Jamaah Gus Nur dan juga wabil khusus keluarga sangat menyayangkan, ya. Sekali lagi sangat menyayangkan, ya. Untuk yang kesekian kalinya, ya, Gus Yakut sama Kiai Said Agil Sirot saksi pelapor tidak hadir. Ya, benar. Bang Riki, ya, tidak hadir. Coba dibayangkan saudara. Ya, menurut Pak Kapolri itu Undang-Undang ITE saksi korban, ya, saksi korban itu wajib hadir. Gitu. Korban mesti ya, saksi korban wajib hadir, korban. Ini sudah yang kesekian, 4 atau kelima ini. 4 kali, coba 4 kali. Ya, nah jadi saya meyakini ketidakhadiran beliau ini, ya, Bang Riki sebagai kuasa hukum, insya Allah beliau menyadari, ya, bahwa yang dilakukan oleh Gus Nur ini, ya, tidak masuk ke dalam ujaran kebencian, apalagi memecah belah, ya, hanya semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Subhanallah. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua tadi dari video Gus Nur, ya, subhanallah. Pada yang sebelumnya Gus Nur itu diperintahkan untuk hadir menghadap, ya, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ada suratnya, ya, subhanallah. Ya, namun tidak hadir, tidak dihadirkan. Tapi tadi Gus Nur membaca lagi ada surat lagi juga datang, ya, untuk, ya, melakukan sidang via Zoom. Subhanallah. Gus Nur tadi agak kecewa, sedikit juga marah. Ya, ini namanya surat-surat ini adalah mempermainkan dirinya.
ya menunjukkan kejelasan tentang ketidakadilan kepada beliau, ya. Diskriminasinya itu sudah sangat terang-terangan, kriminalisasinya juga sangat terang-terangan. Masa ada surat? Coba, mungkin enggak itu? Ya, bener enggak? Ada surat disuruh menghadap, tapi tidak dihadapkan, tidak dihadirkan oleh JPU. Ya, ini namanya JPU itu tidak sungguh-sungguh, atau kami merasa mempermainkan Gus Nur, saudara. Ya, subhanallah. Tapi sekarang tiba-tiba datang untuk Zoom. Ya, mosok peraturan berubah-ubah. Ya, ini namanya tidak konsisten dan mempermainkan hukum. Ya, subhanallah. Nah, itu yang kedua, ya. Yang ketiga, sekali lagi, ya, dari hati yang paling dalam, ya, kami ini bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan ormas, ya, kami harap, ya, Gus Yakut, juga Kiai Haji Said Agil Sirot, dan juga seluruh warga NU, ya, dan juga Banser Ansor, ya, untuk meluaskan hatinya, ya, meluaskan dadanya, gitu. Yang disampaikan Gus Nur ini adalah semata-mata kecintaan kepada NU, betul tidak? Ya, sayangnya kepada NU, betul tidak? Semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar, gitu loh, ya. Ya, karena yang dilakukan oleh Gus Nur ini tidak hanya Gus Nur saja menasihati NU, ya, menasihati Ansor Banser, Habib Taufik Pasuruan, beliau juga termasuk pengurus NU di Pasuruan, ya, juga menyebut seperti yang disebutkan oleh Gus Nur. Demikian juga Kiai Haji Najih Maimun, ya, juga menasihati juga, ya. Demikian juga ada buku, ya, mana bukunya? Subhanallah, ya, luar biasa, saudara. Ya, ada buku yang menasihati, ya, menasihati Ansor, menasihati Banser, ya, karena beberapa kesalahan ini adalah termasuk hal-hal yang bersifat usul. Ya, contoh, ya, semakin panjang jenggotnya semakin goblok. Jenggot ini adalah ajaran Islam, tidak boleh dinistakan seperti itu. Demikian juga kalau dangdutan, ya, kemudian dengan membuka aurat atau juga bercampur baur, ini juga perkara yang persoalan yang jelas, gitu. Tidak boleh itu dilakukan, ya. Demikian juga kalau melarang jilbab, saudara. Jilbab wajib atau tidak? Wajib. Subhanallah, mazhab Imam Syafi'i bahkan harus menggunakan cadar. Tidak boleh mengganggu gugat, gitu. Nah, apalagi ini juga subhanallah, ya, gitu. Banyak sekali ini, ya. Jadi NU jadi tumbal politik kekuasaan, siapa bertanggung jawab? Ini nasihat, saudara sekalian, ya. Demikian juga ada juga kesimpulan Tebu Ireng, ya. PBNU dinilai salah dalam mengelola jamiyah. Subhanallah, mengubah ashabul haq, ya, wal adl menjadi ashabul qoror, ya. Subhanallah, masih banyak yang lain, ya. Jadi yang dilakukan oleh Gus Nur itu adalah, ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak mau menerima, Gus Nur memaksa atau tidak? Kalau kemudian nasihatnya tidak diterima, apakah Gus Nur kemudian membubarkan pengajiannya Banser atau Ansor? Tidak. Kalau nasihatnya Gus Nur tidak diterima, apakah Gus Nur kemudian mempersekusi? Tidak. Jadi kalau tidak mau, ya tidak apa-apa. Tidak ada paksaan. Kalau seperti itu baik atau tidak, saudara? Sahih atau tidak? Subhanallah, mantap atau tidak? Mantap. Jangan keras-keras. Ya Allah, ya, luar biasa. Yang terakhir yang diminta oleh Gus Nur ini, saudara sekalian, ya, subhanallah. Hanya satu, NU ini harus kembali menjadi pahlawan, gitu. NU ini harus menjadi pejuang agar negeri ini ada di dalam keadilan, agar korupsi ini tidak ada, agar penjualan aset-aset negara ini juga tidak ada. Itu yang diminta NU itu, kembali kepada khitoh, kembali kepada Islam yang lurus, dan ini diperintahkan oleh Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, ya, mafatihul khairi wa maghaliqul syarri, ya. Jadi para ulama, ya, gerakan Islam, jamaah dakwah Islam, organisasi Islam itu wajib menjadi kunci-kunci pembuka segala kebaikan dan menjadi kunci-kunci penutup segala
keburukan. Subhanallah. Ya. Kalau NU, Banser, Ansor, FPI, ya, kemudian Muhammadiyah, demikian juga HTI dan seluruh ormas lain yang lain bersatu padu, saudara, ya, menggugat, ya, legalitas Perpres miras, saudara sekalian. Kira-kira takut atau tidak pemerintah, saudara? Dihentikan atau tidak, saudara? Luar biasa. Kalau kemudian pemerintah didukung oleh kemudian, ya, tadi ormas-ormas Islam tadi semuanya, NU, Banser, saudara, seluruh harta korupsi, harta yang tidak jelas dari para menteri, dari para pejabat, dari cukong-cukong, dari 9 naga, diambil semuanya oleh negara. Negara jadi kaya atau tidak, saudara? Gampang atau tidak menyelesaikan krisis, saudara? Itu yang diminta, saudara. Seluruh koruptor, saudara, ditangkap semuanya, saudara. Seluruh hartanya disita, saudara. Mantap atau tidak? Solusi yang hebat atau tidak, saudara? Itu yang diminta oleh Gus Nur, saudara. Kalau dari presiden, saudara, di masa pandemik dan krisis ini, dan seluruh menteri, saudara sekalian, subhanallah, seluruh gajinya, saudara, 80% dikembalikan kepada negara, saudara. Mantap atau tidak? Diberikan orang miskin, bagus tidak? Itu yang diharapkan oleh Gus Nur, saudara. Diminta oleh Gus Nur itu cuman seperti itu. Dan Gus Nur ini melakukan seperti ini, saudara, semata-mata lillah, semata-mata amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak minta bayaran sepeser pun, saudara, betul tidak? Tidak meminta jabatan, saudara, betul tidak? Dan tidak meminta imbalan-imbalan, subhanallah, ya, materi yang lain. Bahkan berkali-kali ditawari, Gus Nur itu juga tidak bersedia. Jadi subhanallah, kalau sidang ini dilanjutkan, ya, menurut kuasa hukum tadi, ya, Profesor Doktor, ya, Haji Egy Sujana SH, dan juga, ya, Bapak, ya, Ahmad Mihdan, ya, SH MH, subhanallah, ya, ini sudah terang pengadilan ini cacat, saudara, dan harus dihentikan, ya, karena banyak di situ kekurangannya dan banyak kesalahan-kesalahan prosedur, ya. Kalau istilahnya Bang Riki, di situ harus dilakukan restoratif justice, ya, artinya harus dihentikan. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya, mantap, ya. Mudah-mudahan, ya, tidak hanya Banser, Ansor, NU yang hatinya padang, hatinya luas, Pak Hakim juga hatinya luas, ya. Karena kalau tidak, nampak sekali nih kriminalisasi dan diskriminasinya. Ya, dia akan diadili oleh rakyat. Rakyat ini juga pengadilan loh, Bang Riki. Ya, jangan main-main. Rakyat ini melihat kebenaran, akan mengoreksi. Ya, malu tidak Pak Hakim itu? Harusnya malu. Ya, kalau diadili oleh anak cucunya malu ndak? Oleh tetangganya malu ndak? Oleh para habaib, oleh para ulama, para tokoh, saudara. Jadi saya pikir tolong Pak Hakim jangan mengikuti egonya, ya, mengikuti, ya, seruan-seruan atau hati-hati yang panas. Cobalah, ya, ini kalau ada restoratif justice tadi itu, ya, dilakukan, dihentikan. Waduh, Pak Hakim ini berarti sudah memberikan contoh, dimulai keadilan ditegakkan. Setuju tidak? Ya, dari kami keluarga Gus Nur dan para jamaah demikian. Nah, mungkin barangkali ada, ya, perwakilan dari ormas ini dari Banten dan juga dari Jakarta. Nah, monggo Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mewakili dari beberapa majelis taklim yang ada di Tangerang, yaitu Majelis Taklim Al Yusuf, An-Nidham, dan Darul Farihin. Subhanallah. Ini saya mendengar, bahkan beberapa kali saya menyaksikan sendiri dan mendengar kabar gitu loh, bagaimana kondisi peradilan ini terlihat tidak adil, bahkan sampai 4 kali ya, Gus Nur tidak bisa dihadirkan kan 6 gitu. kali sidang. 6 kali sidangnya sudah 6 kali. Gus Nur tidak bisa dihadirkan, bahkan dari saksi korban pun
Gus Yakut dan Kiai Said pun tidak bisa dihadirkan. Nah, ini sebenarnya kita datang ke sini untuk melihat sebuah keadilan yang ada di mahkamah pengadilan di negeri ini. Akan tetapi kita lihat, inilah contoh ketika kita lihat di negeri ini terlihat sekali kriminalisasi jelas sekali terjadi di sini. Ya, bagaimana kita lihat juga tadi Gus Nur sudah memperlihatkan surat bahwa beliau itu harusnya bisa dihadirkan di persidangan, akan tetapi ya lagi-lagi memakai virtual, dan ini sangat miris. Bahkan kata Bang Egy Sujana tadi juga sudah dijelaskan, bahkan ini lelucon ya. Bahkan negeri ini kalau bisa dibilang banyak sekali lelucon-lelucon yang hari ini justru kita sangat geli sekali, khususnya masyarakat hari ini tuh melihat ya kondisi demi kondisi hari ini. Ya contoh belakang hari ini ya, bagaimana Bapak Presiden mengeluarkan perpres terkait miras. Ini kan saya lihat di sosmed juga sangat masif sekali penolakan demi penolakan dari kaum muslimin. Lalu apa jadinya ketika ini semuanya dilanjutkan? Maka yang terjadi adalah anak-anak negeri ini akan hancur. Dan kami mewakili sebagian ulama, kami mewakili bahwa ini semuanya harus dihentikan. Bahkan kita juga memohon ya, peradilan Gus Nur ini segera dihentikan. Karena ya kita lihat ya, tidak ada keadilan di sini. Maka kita datang ke sini untuk melihat benar-benar keadilan benar tidak diterapkan di negeri ini. Dan ternyata sampai detik hari ini keadilan tersebut itu yang harusnya kita dapatkan di mahkamah pengadilan, ternyata sampai detik hari ini tidak kita dapatkan. Dan saya sendiri mengakui ya, bahwa saya kecil dari keluarga NU, bahkan saya dibesarkan juga di pesantren NU ya. Akan tetapi melihat kondisi belakangan hari ini dengan ulah-ulah oknum yang ada di organisasi NU tersebut, saya miris sekali ya. Saya kecil dibesarkan ya di keluarga NU, bahkan saya juga di pesantren NU. Akan tetapi melihat kondisi hari ini sangat miris, dan kita juga berharap Bapak Said Akil, Bapak Yakut Halil Kaumas ini juga segera kembali kepada khitoh NU yang sesungguhnya, sehingga kita benar-benar mendapatkan keberkahan demi keberkahan yang insya Allah akan Allah turunkan di negeri ini. Bahkan negeri ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan itu harapan kami semua. Semoga kehadiran kami di sini ya kan memberikan sebuah ketukan hati Bapak Hakim untuk bagaimana menghentikan proses peradilan pada Gus Nur ini. Ya, mungkin itu dari kami. Ya, jadi perwakilan dari beberapa majelis Islam yang ada di Tangerang. Ya, itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ketinggalan, alhamdulillah kita dihadiri oleh Kiai Haji Asep Sarifuddin, Ketua API Jabar, dan dia juga termasuk tokoh ya di 212. Subhanallah. Beliau malang melintang jauh-jauh datang dari Bandung untuk memberikan dukungan agar Gus Nur ini dibebaskan. Nah, langsung saja kepada Kiai, silakan untuk menyampaikan dukungan kepada Gus Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita perhatikan terkait dengan tuduhan yang dialamatkan kepada Gus Nur, bahwa Gus Nur dilaporkan terkait adanya dugaan bahwa Gus Nur telah melakukan ujaran kebencian kepada organisasi terbesar di negeri ini. Kalau saya perhatikan dari redaksi yang disampaikan oleh Gus Nur, maka kita harus melihat dari perspektif yang komprehensif. Kita ketahui bahwa Gus Nur itu adalah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Sebagaimana kita ketahui bahwa paham keagamaan Gus Nur itu sesuai dengan Nahdlatul Ulama. Bahkan Gus Nur berdakwah seringkali ditemani oleh saudara-saudara kita dari Banser, dari Ansor. Ini artinya bahwa Gus Nur ini adalah orang yang sepaham dan berjuang di Nahdlatul Ulama. Seiring bergulirnya waktu,
Gus Nur sebagai orang yang mencintai Nahdlatul Ulama, yang ingin terus bersama Nahdlatul Ulama, tentu ada pikiran-pikiran konstruktif di mana beliau melihat ketika ada sesuatu hal yang menurut Gus Nur itu tidak pantas, itu tidak patut, yang itu akan menjadikan Nahdlatul Ulama terdegradasi, maka sebagai bentuk cinta Gus Nur kepada NU, maka Gus Nur melakukan kritik. Nah, kritik ini seharusnya disikapi secara arif. Kalau kita melihat substansi dari kritik yang disampaikan oleh Gus Nur, bahwa Gus Nur ingin menjaga khitoh Nahdlatul Ulama sebagaimana organisasi yang didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926 sebagai penjaga, pengawal daripada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Takbir. Allahu Akbar. Nah, oleh karena itu, kepada saudara-saudara kita pengurus struktural di PBNU maupun pengurus GP Ansor dan Bansar untuk mensikapinya secara arif. Adapun kalau ada cara yang dianggap kurang pas terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gus Nur, maka tentu saja ini harus disikapinya secara arif. Nah, mudah-mudahan dengan situasi ini kami ingin mengingatkan kepada saudara-saudara dari Ansor dan Nahdlatul Ulama untuk bisa menyampaikan kebijakan yang lebih arif, di mana saudara kita Gus Nur yang melakukan kritik itu harus disikapi dengan legowo. Bahkan bisa jadi nanti Gus Nur itu perlu didudukkan bersama, disaksikan oleh Suriah NU, yang mana di situ banyak orang tua, kiai sepuh, kiai alim, yang mana di situ Gus Nur bisa jadi ada islah dengan Nahdlatul Ulama dan Ansor, karena sejatinya apa yang dilakukan oleh Gus Nur itu bukanlah merupakan ujaran kebencian, tetapi sebagai bentuk kecintaan kepada Nahdlatul Ulama. Selanjutnya, bertitik tolak dari itu, maka kami pun meminta kepada aparat kepolisian untuk tidak menanggapi secara serius apa yang dilaporkan oleh saudara-saudara kita dari Bansar atau yang lainnya, tapi kemudian didudukan untuk musyawarah, untuk islah, dan kemudian tidak dilanjutkan. Dan kami minta pengadilan ini segera untuk menghentikan prosesnya, dan Gus Nur dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat dibebaskan, dan kemudian Gus Nur dapat kembali berdakwah dengan NU untuk menjaga ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diperjuangkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari beserta ulama-ulama lainnya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.